Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Baik, baik, Mbak. Terima kasih, Mbak. Jadi mbaknya di sini naik apa? Kebetulan saya naik motor, Mbak. Walaupun rumah saya dekat sini ya, cuma dari sini, tapi kayak ya pengen aja naik motor. Jadi sendirian, bareng teman atau gimana? Sendirian sih, pakai motor tadi. Sebelumnya mbaknya tahu tempat ini karena dekat ya, udah tahu memang atau dari sosial media sebenarnya? Sebenarnya awalnya itu dari temen kan. Ada teman saya di ke sini, terus kayak selain itu habis itu saya dengar tuh dari teman, terus saya cek sosial medianya gitu. Terus jadi dan saya dari ke sini gitu. Udah sarapan belum? Saya udah salaman sih sama teman tadi. Sebenarnya tadi teman saya mau nganterin gitu, tapi ada tiba-tiba ada kesibukan gitu. Sebelumnya boleh tahu namanya siapa? Nama saya Mila Tasiri, bisa dipanggil Mila aja. Saya panggil Mila ya, Mbak Mila ya. Mbak Mila udah pernah datang ke konselor atau psikolog, udah pernah melakukan sesi konseling belum sebelumnya? Belum sih, kebetulan ini pertama kali dari saya. Karena baru pertama kali, pastinya masih banyak hal-hal yang belum diketahui ya, bagaimana sesi konseling itu dan lain sebagainya. Jadi kita, nanti saya akan menjelaskan tentang sesi konseling supaya Mbak Mila bisa paham ya. Oke, sebelumnya ini perkenalkan, nama saya Diana selaku konselor yang bertugas di hari ini. Jadi sampai beberapa hari ke depan nanti saya akan membantu Mbak Mila gitu, akan mendampingi Mbak Mila dalam sesi konseling. Jadi karena Mbak Mila ini baru pertama kali melakukan sesi konseling, tentunya ada hal-hal yang perlu diketahui. Jadi ada hal yang perlu diketahui dan perlu saya jelaskan di kesempatan di awal. Jadi sesi konseling itu kita sebagai konselor ya menganut yang namanya beberapa asas. Yang pertama asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu di mana sih? Nah jadi namanya rahasia gitu, rahasia yang harus kita jaga gitu, sesuatu yang harus kita jaga dan tidak boleh kita umbar. Artinya apa? Ketika klien datang, contohnya Mbak Mila nanti ketika ingin bercerita, kemudian ingin ngobrol apapun gitu, jadi nggak perlu takut nanti rahasianya akan bocor atau ada orang lain yang mendengarkan atau nanti saya akan ngomong ke orang lain gitu tentang apa yang disampaikan Mbak Mila hari ini. Nggak akan mungkin terjadi seperti itu karena kita menganut yang namanya asas kerahasiaan. Jadi nggak perlu takut nantinya rahasia atau ungkapan yang disampaikan Mbak Mila nanti akan tersebar. Kemudian yang kedua asas keterbukaan. Nah ini sama ya, sama pentingnya karena bagaimana caranya supaya konseling kita berjalan lancar dengan baik dan sesuai harapan itu diminta ketersediaan, keterbukaan Mbak Mila supaya bisa mengungkapkan dengan lega gitu ya, dengan lepas itu, tidak perlu ada yang ditahan-tahan. Kemudian yang terakhir adalah asas kesukarelaan. Nah, ini tadi Mbak Mila datang ke sini apakah ada unsur paksaan dari orang lain atau emang pengen nih bener dari hati yang terdalam gitu pengen datang ke sini? Pengen datang di sini ya, konselor itu. Nah, jadi sudah tepat ya. Jadi datang ke sini dengan kesukarelaan tanpa ada paksaan dari siapa. Oke, jadi sudah bisa dimulai ya Mbak. Jadi sebelum kita mulai, apakah Mbak Mila merasa nyaman sekarang atau ada yang perlu? Nyaman sih, kalau teman-temannya nyaman aja sih. Nyaman ya. Langsung aja nih. Mbak ini kelihatannya hari ini tuh kayak kurang happy gitu, kayak memendam sesuatu gitu. Ada yang mungkin bisa diceritakan? Sebenarnya saya bingung sih mulai dari mana ya Mbak ya, tapi kayak dari masalah studi saya juga dia ada masalah, dari keluarga saya juga ada masalah. Saya bingung sih mulai dari mana, kayak gimana ya kalau dari studi saya kebetulan lanjut S2 di situ, tapi setelah beberapa semester kayak bingung gitu loh, soalnya kan saya mau
lanjut juga gitu. Maksudnya lanjut juga S2 terus pengen juga jadi pengajar gitu. Tapi melihat hal tersebut kayak dari orang tua saya yang kebetulan kemarin dapat musibah ya, jadi bapak saya nggak ada, terus akhirnya ibu saya juga sendirian, gak ada yang nemenin gitu. Tapi karena hal tersebut saya jadi sendirian gitu loh. Mbak saya sendiri juga kayak bingung gitu, masa orang tua saya sendirian di rumah sedangkan perlu ada saya di sisi beliau gitu, tapi saya nggak bisa di situ gitu. Itu mungkin sih kayak beberapa keresahan yang bikin hati saya kayak salah, jadi bikin kuliah saya pada macet kayak nggak apa ya, kayak berat banget di situ kuliahnya, jadi kayak males-malesan terus habis itu dari keluarga mau pulang juga banyak pikiran juga gitu. Oke, jadi di sini Mbak Bila merasa bingung, merasa cemas gitu ya campur aduk jadi satu. Sebenarnya turut berduka cita juga tadi Mbak Bila bilang tentang masalah itu pasti rasanya sangat berat ya, sangat berat dan dia pastinya sedih ya karena kehilangan sosok salah satu sosok dari kedua orang tua itu berduka cita. Tadi Mbak Bila mengatakan bahwa merasa cemas gitu, merasa bingung harus kemana ya, karena satu sisi harus merawat dirinya ya, kemudian satu sisi harus memegang studinya gitu. Kalau boleh tahu nih Mbak Mila itu saudaranya ada berapa? Jadi kebetulan saya keluarganya saya terus yang pertama kakak saya cowok itu di Semarang, terus habis itu dia udah kerja juga di kecamatan, terus yang kedua cewek itu juga tapi di Solo, kerja di LPK gitu yang ngurus alat-alat elektromedis. Nah itu kakak saya itu juga sering kayak bisnis gitu loh, bisnis keluar kota gitu. Jadi kayak saya sebagai anak terakhir kayak susah juga kalau seumur ngadepin kakak saya yang udah berkeluarga, udah punya anak gitu kan, mesti banyak tanggungan yang mereka perlu urus kayak gitu. Sedangkan saya juga baru keluar dan belum kerja, belum ada tanggungan yang begitu besar kayak mereka. Lagi-lagi bersaudara juga ya, ibu kakak itu dan keluarga dan keluarga dan punya kesibukan masing-masing. Jadi Mbak Bilanya anak terakhir dan tunggal, sehingga merasa punya tanggung jawab penuh untuk merawat orang tuanya juga sendirian. Kalau boleh tahu nih, orang tua Mbak Bila di rumah sendirian atau ada keluarga yang menemani? Jadi kalau dulu itu ada satu sih yang adik ibu gitu. Jadi beliau juga kerja juga sebagai pengajar juga, dan beberapa bulan lagi mau pensiun gitu. Jadi ya, tentang jarak umurnya itu nggak terlalu banyak gitu loh. Jadi ya sama-sama umur yang jauh. Berarti ada menemani, tapi dia nggak bisa menemani full time gitu ya, punya kesibukan juga, sampai juga umurnya sudah berumur ya. Kalau kita tahu nih, ini kan Mbak Bila udah menempuh pendidikan S1, terus sambil S2, padahal sekarang semester berapa Mbak? Sekarang semester 3. Semester 3, berarti tinggal 1 semester lagi ya. Itu respon dari orang tua tuh bagaimana gimana gitu ya? Padahal kan tinggal 1 semester lagi nih, bentar lagi aku lulus gitu. Jadi sebenarnya tuh respon orang tua kalau yang kuliah sih nggak apa-apa sih mbak, kayak yaudah yang penting kuliah kamu selesai, terus kamu tapi sepenanggung saya gitu, jadi orang tua saya bilang kayak gitu, tapi beliau kayak nyaranin saya gitu, kalau kuliah udah selesai, ya udah nanti balik lagi gitu, jadi kerjanya di sana, namanya orang tua, itu sepenanggung saya, soalnya ya tapi sedangkan yang saya pengen kan kayak saya pengen dosen gitu kan mbak ya, jadi kayak saya perlu banyak edukasi, pengabdian gitu untuk nambah wawasan saya, terus kayak daftar lowongan dosen gitu kan. Nah, itu kan juga perlu nggak di tempat saya domisili yaitu di Gelora, kan Gelora juga nggak ada perguruan tinggi gitu kan. Nah, saya juga ya harusnya ya keluar dari rumah tempat tinggal saya itu gitu. Jadi ya emang
walaupun mensupport, tapi ya setelahnya itu kayaknya saya ada kayak pertentangan gitu loh, antara saya harus lanjut di dosen, tapi saya nggak di rumah dengan orang tua saya. Tapi kalau di rumah saya juga bingung, maksudnya kayak terus gimana dong saya kan jadi dosen gitu. Sebenarnya ini pendidikannya tinggal 1 semester, tapi Mbak Mila pengen lanjut, pengen jadi dosen gitu, pengen melanjutkan, tapi berkarirnya di sini nggak di rumah gitu, karena di rumah sulit ya gitu ya. Tapi di samping itu ada rasa ingin merawat kedua orang tuanya. Jadi hal seperti itu wajar banget, normal banget dirasain oleh banyak orang, banyak banget yang merasakan hal seperti ini. Kalau bisa dibilang Mbak Mila itu sedang berada di dalam fase pertama quarter life crisis ya. Jadi krisis emosional itu yang dirasakan oleh rentang usia 20 sampai 30 tahun. Sering banget merasakan hal yang seperti ini. Tadi faktornya banyak. Kalau Mbak Mila mungkin rasa yang dirasakan sekarang ya. Rasa belum sanggup menerima resiko untuk menjalani atau untuk menggapai impiannya gitu, karena tadi ada hal yang harus diprioritaskan bagi orang tua. Kemudian faktor lainnya adalah saat ini mungkin merasa nggak yakin apakah impianku gitu, keinginanku nanti bisa terwujud gitu, bisa apakah realita nanti sesuai dengan ekspektasinya aku gitu kan. Ini jadi masalah di situ. Nah itu oke, kalau boleh tahu gitu untuk mencapai cita-cita di pengen jadi dosen itu apa sih yang sudah Mbak lakukan gitu sampai di titik ini? Nah, jadi kan kebetulan saya juga kan ini ya apa ya, ngambilnya sebelumnya kan ada bisnis gitu kan S1-nya, jadi ya S2 juga S1 bisnis. Nanti kan untuk menuju ke arah sana selain P3K yang perlu pengalaman mengajar gitu kan, selain itu juga ada juga yang nggak P3K itu yang dia perlu publikasi yang banyak, perlu jurnal yang perlu diupload di Sinta kayak gitu. Nah di situ kayak pertama antara penelitian, terus kemudian ikut proyek. Nah hal itu kan juga memakan banyak waktu, terus kayak juga kolaborasi sama dosen maupun kolaborasi sama teman-teman S2 saya. Nah itu kan perlu kayak ya seenggaknya bertempat di sini lebih lama gitu. Nah setelah saya lulus, saya merasa kalau seumpama kalau saya ya udah pulang, berarti kan kesempatan saya untuk kayak menuju jalan saya yang ke sana itu kurang gitu. Sedangkan saya juga pengennya tuh setelah ini nambah pengalaman, ngajuin proposal, terus juga penelitian kayak gitu. Nanti kemudian saya ikut seminar di berbagai kota gitu kan, gitu. Nah itu kalau saya langsung pulang, ya kesempatan-kesempatan itu yang saya cari itu hilang gitu. Dan hal itu menjadikan saya kayak wah berarti kalau sama saya kalau pulang semua jalan yang mau udah saya rancang kayak gitu udah nggak bisa lagi saya jalanin dong kayak gitu. Terus saya masih bingung soal kayak plan selanjutnya saya gitu. Terus apa ya bikin saya kayak sama saya pulang berarti saya nyerah dong sama impian saya tersebut gitu. Jadi kendalanya itu ada di daerah itu ya, tempat tinggal, tempat tinggalnya tidak peluang atau kesempatannya itu kecil, minim, jadinya Mbak Mila harus tetap stay di sini gitu, di kota ini. Nah kalau boleh tahu ini opsi yang Mbak Mila miliki gitu ya, selain menjadi dosen gitu, karena melihat tadi gitu kalau jadi dosen harus melakukan berbagai banyak hal gitu, tapi di samping itu Mbak Mila harus pulang ke rumah dan menemani orang tua. Kira-kira ini opsi yang Mbak Mila miliki gitu ya, yang selain jadi dosen itu kira-kira kita ingin melanjutkan karir kemana? Saya masih main peta ya Mbak ya kan desainnya, tapi mungkin ya saya harus membanding sedikit ego saya gitu. Beberapa hal yang pernah terbesit tapi ya belum terpikirkan rencananya mau kayak gimana, itu ya mungkin ya seenggaknya jadi pengajar di kota tersebut, di kota saya gitu, itu mungkin jadi pengajar SMA kayak gitu. Soalnya guru saya juga dulu pernah
ngajar yang sebenarnya sama saya juga, yang ngajar saya itu juga dulu ini S2 juga gitu, dan itu merupakan ya dia salah satu yang bikin saya kayak semangat dan pengen jadi dosen gitu. Tapi kayak balik lagi saya juga pengennya ya tadi dosen gitu, walaupun itu opsi gitu, tapi ya susah sih mbak, maksudnya ninggalin sesuatu yang udah saya pengen benar-benar kayak. Jadi tetap utama itu pengen jadi dosen ya, tapi ya kalau nggak bisa mau gimana gitu ya. Jadi kalau Mbak Mila sudah pernahkah membicarakan ini gitu dengan keluarga besar, mungkin bisa nih orang tuanya untuk sementara waktu gitu sampai Mbak Mila menyelesaikan studinya gitu dirawat oleh kakak-kakaknya gitu. Itu pernah dibicarakan belum sebenarnya di keluarga? Sebelumnya kalau mau yang kayak gitu sih belum pernah sih sama kakak saya mas mbak itu. Soalnya ya emang ya saya juga tahu lah kesibukan mereka, kayak dari pagi harus siap-siap nyiapin makan anak, terus kayak seragam sekolah, nyiapin makan keluarga gitu. Terus apalagi kalau yang udah ada suaminya, nyiapin seragam buat suaminya, terus nyiapin bekal sendiri, terus kayak gitu-gitu tuh dari awal sampai akhir itu bener-bener hektik gitu loh mbak. Dan selalu saya nanya kayak bisa nggak jaga ibu sampai saya lulus kayak gitu, itu kayak sesuatu yang menurut saya itu susah buat mereka gitu. Apa mereka mau cuti, kan nggak mungkin kan cuti kayak 1 semester kan nggak mungkin. Terus kayak ya saya juga nggak mau ngebebanin mereka semua kayak gitu. Jadi ya emang saya belum ngomong sih ke kedua kakak saya itu mas itu. Tadi kan Mbak Mila cerita ya, ini belum pernah diobrolkan dengan keluarganya, ini hanya persepsi Mbak Mila, nanti kemungkinan akan seperti ini gitu kan. Mungkin karena kedua kakaknya itu sibuk dengan urusan masing-masing jadi nggak bisa. Coba nih, mungkin bisa dicoba nih diobrolkan lagi gitu dengan kedua kakaknya, mungkin nanti bisa selain mendapat pandangan yang lebih subjektif, dan bisa mendapat jalan keluar yang baik gitu kan. Bagaimanapun kedua orang tua itu tidak hanya tanggung jawab satu anak, tapi semua anak itu bertanggung jawab untuk merawat kedua orang tuanya. Ya, mungkin itu sih salah satu yang bisa saling lakuin. Benar kata mbaknya bahwa mungkin saya bakal ngobrol sama kedua kakak saya kalau emang siapa sih mungkin yang bisa merawat orang tua saya di rumah, atau emang kayak atau nge-hire orang buat merawat orang tua saya di rumah. Terus tapi yang tadi sih maksudnya kayak yang kayak sama yang saya pengennya masih jadi dosen, tapi keadaan di lingkungan saya domisili itu nggak memungkinkan gitu. Jadi emang ada susah sih untuk merelakan hal tersebut gitu. Masih ada pertentangan dalam diri saya. Mungkin butuh waktu yang lumayan lama untuk ya saya pengen bisa dari awalnya jadi dosen, pengen jadi pengajar saja gitu. Ya mungkin itu nanti mungkin ada jalan lain yang bisa mengantar saya ke sana. Dia akan bicarakan lagi ya supaya diobrolkan dengan keluarganya. Hal yang perlu kita sadari itu kadang kita lupakan adalah nggak semuanya gitu ya, kadang keinginan itu nggak semuanya bisa terwujud gitu, karena ada aja rintangan, ada aja penghalang itu yang perlu kita sadari. Jadi kita perlu menguasai diri kita sendiri, diregulasi lagi dirinya gitu ya. Jadi mungkin juga nih bisa nih Mbak Mila kita menetapkan lagi kepada Allah gitu ya, mungkin karena kita sebagai orang Islam gitu ya, ketika ada masalah mungkin kita bisa, ketika kita dapat dari dua pilihan, mungkin aja nih kita bisa sholat istiqoroh. Nah sebenarnya Mbak Mila sudah pernah melakukan hal tersebut? Sholat istiqoroh Pernah sebenarnya dulu banget, itu jarang banget saya sholat istiqoroh. Nah mungkin itu bisa dilakukan ya, supaya mungkin bisa dapat petunjuk kemana arah yang sebenarnya harus saya pilih. Mbak Mila, jadi mungkin dapat saya simpulkan dari awal sampai akhir ya. Tadi Mbak Mila datang ke sini merasa khawatir, bingung, cemas, campur jadi satu gitu, karena merasa punya planning, punya impian, tapi ada hal yang harus diprioritaskan itu tadi, menjaga merawat kedua orang tua. Jadi karena merawat kedua orang tua itu sudah menjadi tanggung jawab paten anak,
dan nanti kalau semua ada salah lagi atau kecemasan lagi nanti saya akan datang ke sini. Terima kasih sebelumnya bisa udah dengerin saya curhat ya Mbak ya.